Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi bagi Anda yang menontonnya di pagi hari, selamat siang bagi Anda yang menontonnya di siang hari, dan selamat malam bagi Anda yang menontonnya di malam hari. Bersama dengan saya, Azizah Pratiwi Dewi Srikandi, dengan NPM 2031060005. Baik, di sini saya akan membahas tentang deteksi dini, pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Nah, istilah tumbuh kembang ini terdapat ada dua peristiwa yang berbeda tapi saling berkaitan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan berkaitan erat dengan masalah perubahan ukuran, berat badan, jumlah atau dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah, perkembangan ini menyangkut adanya proses diferensial antara sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa hingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Memiliki anak yang sehat, anak yang cerdas, berpenampilan menarik, yang mempunyai sikap yang baik, itu pasti merupakan dambaan setiap orang tua. Nah, untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak tersebut. Nah, salah satunya itu faktor keturunan dan genetika. Selain dari faktor keturunan dan genetika, ada faktor lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan cuplikan video setelah ini. Check it out. Masa pertumbuhan tercepat seorang anak adalah 1000 hari pertama kehidupan atau disebut 1000 HPK, yang dinilai sejak awal kehamilan hingga ulang tahun kedua seorang anak. Pada masa ini, terjadi pembentukan otak dan organ penting lainnya. Deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada bayi dan pada anak prasekolah. Adanya gangguan yang tidak terdeteksi menyebabkan efek jangka panjang yang dapat menurunkan kualitas hidupnya. Sedangkan apa saja deteksi dini tumbuh kembang bayi usia 0-12 bulan? Deteksi dini dilakukan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang badan, dan juga mengukur lingkar kepala. Apabila ditemukan berat badan pada anak yang tidak naik 2 kali berturut-turut atau anak dengan berat badan di bawah garis merah, maka dilakukan konfirmasi menggunakan indikator berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Pengukuran berat badan dan panjang badan bertujuan untuk menentukan status gizi, apakah normal, kurus, sangat kurus, atau gemuk. Pengukuran lingkar kepala bertujuan mengetahui lingkaran kepala pada anak dalam batas normal atau tidak normal. Jadwal pengukuran disesuaikan pada umur anak, umur 0-11 bulan, setiap 3 bulan sekali. Lalu apa saja deteksi dini perkembangan pada anak? Yang pertama, menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau disebut KPSP. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pada anak apakah normal atau ada penyimpangan. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadwal pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 3 bulan sekali, kurang dari 24 bulan pada anak, dan setiap 6 bulan sekali pada anak usia 24-72 bulan. Formulir berisi 9 sampai dengan 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Tes selanjutnya adalah tes daya dengar. Tujuannya adalah menemukan gangguan pendengaran sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Jadwal tes daya dengar anak setiap 3 bulan pada bayi yang berumur kurang dari 12 bulan. Tes ini dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berkewajiban memvalidasi hasil pemeriksaan. Alat yang digunakan adalah instrumen TDD menurut umur anak. Dan cara melakukan TDD adalah tanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir. Hitung umur anak dalam bulan, kemudian pilih daftar TDD yang sesuai dengan umur anak. Selanjutnya yaitu cara membaca hasilnya. Bila ada 1 atau lebih jawaban tidak, kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran. Tindak lanjut sesuai dengan petunjuk buku pedoman yang ada atau rujuk ke rumah sakit apabila tidak dapat ditanggulangi lagi. Baiklah teman-teman, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.